Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Mahfuz, dari TT 4511 dan NIM saya 1101213355. Nah, jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan komponen-komponen dan alat yang kita gunakan dalam tubes micro IoT kita. Jadi pertama, untuk microcontrollernya kita menggunakan ESP32 Type-C ROM. Nah, jadi ESP itu ya sebuah microcontroller yang mempunyai kapabilitas Wi-Fi dan Bluetooth untuk yang punya saya. Jadi lanjutnya ada sensor DHT11. Nah, sensor DHT11 ini gunanya itu untuk menangkap humidity dan suhu dari udara di sekitarnya. Lalu lanjut ada 3 kabel jumper female to female. Nah, lalu untuk protokol komunikasi yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan MQTT, yaitu Message Queue Telemetry Transport. Yaitu adalah protokol pesan ringan untuk komunikasi machine to machine. Ya, jadi MQTT ini bisa digunakan dalam jaringan yang memiliki bandwidth rendah dan sumber daya terbatas. Oke. Jadi MQTT itu mempunyai 4 komponen utama, yaitu pertama ada publisher, yaitu perangkat yang mengirim pesan, lalu ada subscriber, yaitu perangkat yang menerima pesan, lalu ada broker, yaitu broker itu bertindak sebagai perantara antara publisher dan subscriber, jadi dia itu server, bisa dibilang sebuah servernya. Lalu terakhir itu ada topik itu adalah data yang dikirim. Nah, jadi untuk MQTT ini semua datanya berbentuk dalam topik, jadi bisa tipe data integer, string, bla bla bla. Yang penting dia itu dalam topik gitu. Nah, jadi pertama kami sudah merangkai sebuah rangkaian microcontroller. Di sini terisi dari ESP32, lalu ada DHT11 yang dihubungi dengan 3 kabel jumper female to female. Nah, jadi di sini microcontroller ini akan mendeteksi suhu dan humidity dari udara sekitar kita, lalu akan mengirimkan data tersebut ke cloud. Nah, di sini saya memilih cloudnya MQTT. Cloudnya jadi MQTT itu saya pilih kenapa? Karena sangat mudah dan sangat mudah diakses. Nah, untuk membuktikan bahwa alat kami sudah berhasil terkoneksi ke cloud, di sini kami sudah menjalankan website untuk melihat data yang terkirim oleh sensor. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data-datanya masuk per detik. Nah, di sini bisa terlihat bahwa ada suhunya 24 derajat dan lalu ada humidity-nya 73%. Nah, jika misalnya saya tiup sensornya, ntar humidity dan suhunya pasti akan naik di program. Nah, bisa lihat sekarang suhunya naik di 26 derajat Celcius, lalu untuk humidity-nya naik jadi 98%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyoman Rafli Pratama. Di sini saya akan menjelaskan codingan untuk ESP32 dan juga DHT-nya. Nah, pertama di codingan ini ada library. Lalu kita mendefinisikan variabel. Nah, pertama kita mendefinisikan variabel untuk pin DHT dan tipe DHT-nya. Lalu kita mendeklarasi variabel untuk WiFi juga. Nah, di sini ada SSID, ada passwordnya. Lalu ada link untuk MQTT servernya. Nah, untuk fungsi yang pertama di sini ada fungsi setup WiFi. Nah, pertama kita ada WiFi mode atau WiFi station, di mana untuk mengkonekkan si ESP32 ini ke WiFi access point. Nah, pas dinyalain WiFi-nya, dia akan langsung memasukin SSID dan password yang udah dideklarasikan sebelumnya, yaitu SSID-nya Rafo69 dan passwordnya itu berangkat. Nah, dia itu langsung mengprint connecting to SSID-nya. Nah, kalau sudah connect, maka dia akan ngeprint WiFi connected, IP address-nya berapa, dan local IP-nya itu berapa. Nah, lalu untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi setup. Di sini ketika DHT dinyalakan, maka akan langsung memanggil fungsi setup WiFi.
Lalu memanggil fungsi juga untuk MQTT servernya, yaitu langsung di set servernya ke port 1883. Lalu memanggil ulang fungsi callback. Nah, nanti kalau sudah connect dari WiFi dan servernya, maka akan mengeluarkan output WiFi connected ke SSID, lalu IP addressnya berapa dan local IP-nya itu berapa. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laksana Karmawan. Kali ini saya akan menjelaskan fungsi reconnect dan fungsi void loop. Jadi kalau kita lihat di void reconnect ini fungsi dasarnya itu cukup simpel sebenarnya. Jadi dia itu bukan hanya make sure atau memastikan kalau MQTT ini udah ke connect atau belum, dan kalau udah ya udah gitu langsung lanjut aja gitu programnya. Ya di sini fungsi dari if-nya itu dia ini mengecek dan sekaligus mengkonekkan jika belum terkoneksi gitu. Nah kalau else ini kalau fail aja ya, jadi kalau misalnya dia nggak connect ya udah ini dikasih delay 5 detik untuk ya coba lagi gitu 5 detik gitu ya. Nah, terus masuk ke terakhir void loop. Jadi di sini ini buat cara kerja si DHT-nya juga ya. Jadi ini kita bikin variabel, kita declare. Tadi ada temperature sama humidity ya. Di sini ada dht.read temperature sama read humidity. Nah, ini sampai line 102 ini dia akan membaca suhu, temperatur, dan humidity dari yang berasal dari DHT-nya ini. Nah, untuk dipublish ke servernya, ke webnya, itu harus dalam bentuk data atau tipe data string. Jadi dari line 104 sampai 107 itu dia nge-convert ke string agar bisa dipublish. Nah, disitu kalaunya ini sudah terkonek. Lalu sebentar. Nah ini ada client publish ya. Jadi per topiknya ini ada yang untuk temp dan ada dari home. Ini kurang lebih cuma ngejelasin dong sih kalau dia yang nge-publishnya dari data gitu. Nah ini nama datanya. Dan terakhir delay selama 5 detik. Sekian dari saya.